Namaku Maya. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah pelabuhan terakhir, di mana cinta dan kepercayaan menjadi kemudinya. Sore itu, matahari terbenam dengan warna jingga yang tenang, seolah tidak memberi peringatan akan badai yang akan menghancurkan hidupku. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahanku dengan Aris, pria yang kupikir adalah pelindungku. Kami sudah menikah selama 3 tahun, dan segalanya terasa seperti mimpi yang indah, sampai satu orang masuk ke dalam rumah kami. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, datang membawa koper dan aura yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aris adalah anak tunggal, dan cintanya pada ibunya sangatlah besar. Aku tidak pernah keberatan saat Aris mengatakan bahwa Ibu Ratna akan tinggal bersama kami karena ia kesepian di desa. Di mataku, merawat orang tua adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Namun sejak hari pertama Ibu Ratna menginjakkan kaki di lantai marmer rumah kami, tatapannya tidak pernah ramah. Ia selalu memperhatikan setiap gerak-gerikku dengan mata yang tajam di balik kacamatanya yang tebal. Aku mencoba menyambutnya dengan senyuman terbaik, namun ia hanya mendengus pelan sambil mengusap debu imajiner di meja kayu kami. Ibu Ratna memiliki cara halus untuk membuatku merasa tidak berguna di rumah diri. Setiap kali aku memasak, ia akan datang ke dapur dan mulai mengkritik kadar garam atau cara aku memotong sayuran. Ia sering berkata bahwa Aris tidak suka makanan yang terlalu berminyak, padahal aku sudah memasak resep kesukaan suamiku selama bertahun-tahun. Aris yang biasanya memujiku, mulai terpengaruh dan hanya terdiam saat ibunya merendahkanku di depan meja makan. Suasana rumah yang dulu hangat, kini berubah menjadi dingin dan penuh kecurigaan yang tidak beralasan. Minggu-minggu berlalu, dan taktik Ibu Ratna semakin agresif. Ia mulai menciptakan skenario seolah-olah aku melakukan kesalahan besar yang tidak pernah kulakukan. Suatu pagi, ia mengaku bahwa uang belanja yang ditaruh Aris di laci hilang, dan ia menatapku dengan penuh tuduhan. Aku terkejut, karena aku bahkan tidak menyentuh laci itu sejak kemarin sore. Aris mulai menatapku dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang penuh keraguan dan kekecewaan. Aku berusaha menjelaskan, tapi Ibu Ratna mulai menangis terseduh-seduh, membuat Aris segera memeluknya dan menenangkannya, seolah aku adalah penjahatnya. Ketegangan ini mulai menggerogoti kesehatan mentalku. Aku sering terbangun di tengah malam dengan jantung berdebar. Aris tidak lagi memelukku sebelum tidur. Ia lebih memilih memunggungi aku dan tidur di tepi ranjang. Setiap kali aku mencoba bicara, ia selalu membelanya dengan kalimat, "Dia itu ibuku, Maya. Dia sudah tua, jangan sensitif." Aku merasa terisolasi di rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri. Teman-temanku menyarankan agar aku bersabar, tapi kesabaran itu mulai menipis, seiring dengan fitnah yang semakin menjadi-jadi setiap harinya. Puncaknya dimulai ketika perhiasan peninggalan almarhumah ibuku menghilang dari kotak perhiasanku. Itu adalah satu-satunya kenangan fisik yang kumiliki dari wanita yang melahirkanku, dan nilainya sangat tak terhingga bagiku. Aku mencarinya ke seluruh penjuru kamar, membongkar setiap sudut hingga berantakan, tapi tetap tidak ada. Saat aku bertanya pada Ibu Ratna apakah ia melihatnya, ia malah tersinggung dan berteriak bahwa aku menuduhnya mencuri. Teriakannya memancing Aris untuk masuk ke kamar dengan wajah memerah karena marah, menambah kekacauan yang sudah ada. Ibu Ratna mulai memainkan peran sebagai korban dengan sangat lihai. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai dan memegang dadanya. "Aris, istrimu menganggap ibu ini pencuri. Hina sekali nasib ibu di rumah ini," ratapnya dengan suara serak. Aku terpaku. Tidak percaya bahwa ia bisa berbohong seberani itu di depan mataku sendiri. Aris segera berlutut di samping ibunya, membantunya berdiri sambil memberikan tatapan paling dingin yang pernah kulihat padaku. Aku merasa seolah-olah tanah yang kupijak runtuh seketika, dan aku tidak punya tempat untuk berpegangan lagi. Konflik ini tidak berhenti di sana. Ibu Ratna mulai menyebarkan cerita bohong kepada tetangga bahwa aku sering menelantarkannya saat Aris bekerja. Ia bercerita dengan isak tangis palsu di depan pagar rumah, membuat orang-orang di sekitar kami mulai memandangku dengan sinis. Aku yang biasanya aktif di lingkungan sekitar, kini lebih memilih mengurung diri karena rasa malu yang tidak seharusnya aku tanggung. Aris semakin jarang pulang tepat waktu, ia sering beralasan ada lembur,
Namun aku tahu ia hanya menghindari drama yang terjadi di rumah kami setiap harinya. Suatu sore, hujan turun dengan sangat deras, menciptakan suasana yang mencekam di dalam rumah. Aku sedang membersihkan gudang di belakang ketika aku mendengar suara bisikan dari kamar Ibu Ratna yang pintunya sedikit terbuka. Aku mendekat dengan perlahan, rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutku. Di sana, aku melihat Ibu Ratna sedang berbicara di telepon dengan seseorang, suaranya terdengar sangat berbeda, tidak lemah seperti biasanya. Ia tertawa kecil sambil menyebutkan nama seseorang yang tidak kukenal, dan pembicaraan itu terdengar seperti sebuah rencana yang sangat matang. Tenang saja, sebentar lagi dia akan pergi dari sini. Aris sudah sangat benci padanya, bisik Ibu Ratna ke teleponnya. Aku merasakan bulu kuduku merinding mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya. Siapa yang ia maksud? Dan apa tujuan sebenarnya ia melakukan semua ini padaku? Aku ingin masuk dan melabraknya saat itu juga. Namun aku sadar, aku tidak punya bukti kuat. Aris pasti akan lebih percaya pada air mata ibunya daripada kata-kataku yang dianggapnya penuh kebencian. Aku mundur perlahan, berusaha menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Malam itu, Ibu Ratna melancarkan serangan finalnya yang paling mematikan bagi rumah tanggaku. Saat Aris baru saja pulang kerja dan terlihat sangat kelelahan, Ibu Ratna tiba-tiba berteriak histeris dari arah dapur. Aris berlari secepat kilat, dan aku pun ikut menyusul dari lantai atas, dengan perasaan cemas yang luar biasa. Kami menemukan Ibu Ratna tersungkur di lantai dapur, dengan vas bunga favorit Aris hancur berkeping-keping di sekitarnya. Ia memegang pergelangan tangannya yang tampak sedikit merah, sambil menunjuk ke arahku dengan jari yang gemetar. Dia mendorongku, Aris. Dia marah karena aku memintanya membersihkan ini, teriak Ibu Ratna sambil menangis terseduh-seduh. Aku terpaku di ambang pintu dapur. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar karena saking terkejutnya. Aku bahkan belum menyentuh dapur sejak 1 jam yang lalu karena aku sedang di kamar mandi. Aris menoleh ke arahku. Wajahnya merah padam, urat lehernya terlihat menonjol karena amarah yang memuncak. Aku bisa melihat kebencian yang mendalam di matanya. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan akan kulihat dari pria yang kucintai. Apa yang kamu lakukan, Maya? Dia ibuku. Tega sekali kamu menyakitinya. Teriak Aris dengan suara yang menggelegan di seluruh ruangan. Aku mencoba mendekat untuk menjelaskan. Aris, dengarkan aku tidak melakukannya, aku di atas tadi. Namun sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Rasa panas dan perih menjalar seketika, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih hebat daripada luka di wajahku. Aris benar-benar memukulku, sesuatu yang selama ini menjadi batas suci yang tidak boleh dilanggar dalam hubungan kami. Hening sejenak menyelimuti dapur itu. Hanya suara isak tangis palsu Ibu Ratna yang terdengar sebagai latar belakang yang menyakitkan. Aris tidak tampak menyesal sedikit pun setelah menamparku. Justru ia terlihat semakin murka. Angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Aku tidak butuh istri yang tidak punya rasa hormat pada orang tua, bentaknya. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungku berulang kali. Ini adalah rumah yang kami beli bersama, rumah yang setiap sudutnya aku yang merawat. Dan sekarang ia mengusirku demi kebohongan yang direncanakan ibunya. Aku menatap Ibu Ratna, dan untuk sepersekian detik, aku melihat seringai kemenangan di wajahnya saat Aris tidak memperhatikannya. Itu adalah tatapan iblis yang bersembunyi di balik wajah seorang wanita tua yang rapuh. Tanpa berkata-kata lagi, aku membalikkan badan dan berjalan menuju kamar kami. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan merengek pada pria yang sudah kehilangan akal sehatnya demi manipulasi orang lain. Aku mengambil koper besarku dan mulai memasukkan baju-bajuku dengan tangan yang masih gemetar karena syok dan rasa sakit yang mendalam. Saat aku menyeret koperku melewati ruang tamu, Aris masih berdiri di sana, memeluk ibunya yang pura-pura lemas di sofa. Ia bahkan tidak menoleh padaku saat aku melangkah keluar dari pintu depan menuju kegelapan malam dan hujan yang masih mengguyur. Aku merasa hancur, sendirian, dan tidak tahu harus pergi kemana. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakan mesin, dan menangis sejadi-jadinya di balik kemudi. Dunia terasa sangat tidak adil.
Bagaimana mungkin cinta yang begitu besar bisa hancur hanya dalam hitungan minggu karena fitnah yang begitu keji? Aku memutuskan untuk menginap di sebuah hotel murah di pinggiran kota karena aku tidak ingin pulang ke rumah orang tuaku dengan keadaan hancur seperti ini. Aku tidak ingin mereka khawatir melihat luka di wajahku dan kesedihan di mataku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan tamparan Aris terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku mulai merenungkan segalanya, mencari tahu di mana letak kesalahanku. Namun jauh di dalam lubuk hatiku, aku tahu bahwa ini bukan salahku. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi, dan aku harus mencari tahu apa itu. Keesokan harinya, aku teringat akan sesuatu yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Sebelum aku pergi, aku sempat melihat Ibu Ratna menyembunyikan sesuatu di balik lemari tua di gudang belakang saat ia mengira aku tidak melihatnya. Dengan keberanian yang tersisa, aku memutuskan untuk kembali ke rumah secara diam-diam saat Aris sedang bekerja di kantor. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang selama ini disembunyikan oleh ibu mertuaku itu. Aku memarkir mobilku cukup jauh dari rumah dan berjalan kaki menyelinap melalui pintu samping yang jarang dikunci. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Seolah-olah rumah itu sendiri sedang berduka atas apa yang terjadi semalam. Aku mendengar suara televisi dari ruang tengah, yang berarti Ibu Ratna ada di sana. Aku berjalan dengan sangat berhati-hati menuju gudang belakang, berusaha agar lantai kayu tidak berderit. Sesampainya di gudang yang berdebu itu, aku langsung menuju lemari kayu tua yang sudah jarang disentuh. Aku raba bagian belakang lemari itu dengan tangan yang berkeringat, dan jariku menyentuh sesuatu yang terasa seperti plastik yang ditempelkan dengan selotip. Aku menarik benda itu dengan kuat, dan ternyata itu adalah sebuah amplop coklat besar yang cukup tebal. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku membuka amplop itu, dan isinya membuatku hampir jatuh terduduk. Di dalamnya terdapat buku tabungan atas nama Ibu Ratna, beberapa lembar foto Aris dengan seorang wanita asing, dan yang paling mengejutkan adalah perhiasan ibuku yang hilang ada di sana. Ibu Ratna tidak membuangnya atau menjualnya, ia menyimpannya di sini. Tapi foto-foto itu, siapa wanita yang berfoto mesra dengan suamiku itu? Foto-foto itu tampak baru, diambil beberapa bulan yang lalu. Aku membaca sebuah surat yang juga ada di dalam amplop itu. Surat itu berasal dari seorang wanita bernama Shinta, yang ternyata adalah mantan kekasih Aris dari desa yang sangat disukai oleh Ibu Ratna. Dalam surat itu, Shinta menulis bahwa ia sudah tidak sabar untuk menempati rumah ini dan berterima kasih pada Ibu Ratna karena telah membantunya menyingkirkan aku. Mereka ternyata sudah merencanakan ini sejak lama, bahkan sebelum Ibu Ratna pindah ke rumah kami. Ibu Ratna sengaja membuatku terlihat buruk agar Aris punya alasan untuk menceraikanku dan menikahi Shinta yang kaya raya. Air mata kemarahan mulai mengalir di pipiku. Ternyata, selama ini aku bukan hanya menghadapi ibu mertua yang kejam, tapi sebuah konspirasi keluarga yang sangat menjijikan. Aris, apakah dia tahu tentang rencana ini? Ataukah dia juga menjadi korban manipulasi ibunya? Tapi foto-foto mesra itu membuktikan bahwa Aris tidak sepenuhnya tidak bersalah. Dia telah mengkhianatiku di belakang, sementara aku berusaha menjadi istri terbaik untuknya. Aku mengepalkan tanganku. Rasa sakit semalam berubah menjadi api dendam yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke arah gudang. Itu pasti Ibu Ratna. Aku segera memasukkan kembali semua bukti itu ke dalam amplop dan menyembunyikannya di balik bajuku. Aku bersembunyi di balik tumbukan kardus tua, tepat saat pintu gudang terbuka. Ibu Ratna masuk sambil bergumam sendiri. Ia tampak mencari sesuatu di atas meja kerja yang berantakan. Aku menahan napas, berdoa agar ia tidak melihatku atau mendengar detak jantungku yang sangat keras. Ia hanya mengambil sebuah kunci tua, lalu keluar lagi sambil mengunci pintu gudang dari luar. Aku terjebak di dalam gudang, tapi ini memberiku waktu untuk berpikir dan menyusun rencana. Aku menggunakan ponselku untuk memotret setiap bukti yang kutemukan di dalam amplop coklat itu sebagai cadangan jika mereka mencoba memusnahkannya. Aku juga menemukan sebuah perekam suara kecil di antara barang-barang lama Aris yang masih berfungsi. Sebuah ide muncul di kepalaku.
Jika aku bisa membuat Ibu Ratna mengakui perbuatannya dan merekamnya, Aris tidak akan punya alasan lagi untuk membela ibunya atau menyalahkanku. Aku hanya perlu menunggu momen yang tepat untuk keluar dari sini. Berjam-jam aku menunggu di kegelapan gudang. Hingga akhirnya aku mendengar suara mobil Aris masuk ke garasi. Inilah saatnya. Aku tahu pintu gudang ini bisa dibuka dari dalam dengan sedikit trik pada engselnya yang sudah longgar. Dengan hati-hati, aku berhasil keluar dan menyelinap masuk ke dalam rumah melalui jendela dapur yang sengaja kubuka tadi. Aku mendengar Aris dan ibunya sedang berbincang di ruang makan. Suara mereka terdengar ceria, seolah-olah keberadaanku yang sudah hilang adalah sebuah berkah bagi mereka. Aku menyalakan perekam suara dan mendekat ke arah mereka. Ibu bangga padamu, Aris. Akhirnya wanita itu pergi. Sekarang kita bisa fokus pada rencana kita dengan Shinta. Dia sudah setuju untuk membantu bisnismu yang sedang sulit itu. Suara Ibu Ratna terdengar sangat jelas dan tajam. Aku berhenti di balik dinding, mendengarkan dengan seksama. Aris menjawab dengan suara rendah. Aku merasa sedikit bersalah, Bu. Maya sebenarnya istri yang baik, tapi dia terlalu banyak menuntut akhir-akhir ini. Sudahlah, itu hanya perasaanmu saja. Dia itu beban. Lihat perhiasan ini. Ibu akan menjualnya untuk tambahan modal kita. Balas Ibu Ratna dengan nada serakah. Cukup sudah. Aku melangkah keluar dari kegelapan koridor menuju ruang makan dengan wajah yang tegak. Aris tersentak kaget hingga menjatuhkan gelasnya. Sementara Ibu Ratna langsung menyembunyikan kalung itu di bawah taplak meja. Wajah mereka pucat pasi, melihatku berdiri di sana, dengan tatapan yang dingin. "Kalian bicara tentang ini?" Tanyaku sambil mengangkat ponselku, yang sedang memutar rekaman pembicaraan mereka barusan. Suara Ibu Ratna yang mengakui rencananya terdengar sangat jelas di seluruh ruangan, memenuhi udara dengan kebenaran yang memuakkan. Aris mencoba berdiri dan mendekatiku. "Maya, ini tidak seperti yang kamu dengar. Jangan berani-berani mendekat, Aris," teriakku dengan suara yang bergetar namun tegas. "Aku punya semuanya. Foto-fotomu dengan Shinta, bukti bahwa ibumu mencuri perhiasanku, dan rekaman rencana busuk kalian. Kamu menamparku demi wanita yang bahkan tidak peduli padamu selain untuk uang dan ambisinya." Aku melemparkan amplop coklat itu ke atas meja makan, membuat foto-foto mesra Aris berhamburan di depan mata mereka sendiri. Ibu Ratna mulai pura-pura sesak napas lagi, tapi kali ini aku hanya tertawa sinis. Berhenti berakting, Ibu Ratna. Drama Anda sudah berakhir. Kataku dengan nada yang sangat tenang, namun menusuk. Aku menatap Aris yang sekarang tertunduk malu, tidak berani menatap mataku. Aku mencintaimu lebih dari nyawaku sendiri, Aris. Aku memberikan segalanya untuk rumah tangga ini. Tapi hari ini aku sadar, kamu tidak layak mendapatkan setetes pun air mataku lagi. Kamu lebih memilih menjadi boneka ibumu daripada menjadi seorang suami yang punya prinsip. Aris mulai menangis, memohon ampun padaku, namun hatiku sudah membeku menjadi es. "Maafkan aku, Maya. Aku khilaf. Aku ditekan oleh ibu. Aku tidak bermaksud menamparmu." Rintih Aris sambil mencoba memegang tanganku. Aku menarik tanganku menjauh dengan rasa jijik. "Khilaf itu satu kali, Aris. Merencanakan perselingkuhan dan membiarkan ibumu memfitnahku selama berminggu-minggu, itu adalah pilihan. Kamu memilih untuk menghancurkanku. Dan sekarang aku memilih untuk pergi. Tapi kali ini dengan caraku sendiri. Aku mengambil kembali perhiasan ibuku dari bawah taplak meja dan menatap Ibu Ratna yang sekarang hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Aku menelepon polisi dan melaporkan pencurian serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Aris. Aku tahu ini akan menjadi skandal besar, tapi aku tidak peduli lagi. Mereka harus membayar setiap rasa sakit yang mereka timbulkan padaku. Tak lama kemudian, sirene polisi terdengar di depan rumah. Aris panik. Ia memohon agar aku mencabut laporanku. Tapi aku hanya diam sambil memperhatikan petugas masuk ke dalam rumah. Keadilan harus ditegakkan, tidak peduli seberapa pahit kenyataannya bagi mereka. Proses hukum berjalan dengan cepat karena bukti-bukti yang kukumpulkan sangat lengkap. Aris harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya, dan Ibu Ratna pun tidak bisa mengelak dari tuntutan pencurian.
Selama proses perceraian, terungkap bahwa Shinta sebenarnya hanyalah seorang penipu yang juga sedang mengincar harta Aris, dan Ibu Ratna telah dijanjikan komisi besar jika berhasil menjodohkan mereka kembali. Ironisnya, pria yang mereka pikir adalah pelindung mereka justru adalah orang yang akan membawa mereka menuju kehancuran ekonomi dan sosial. Setelah semua urusan selesai, aku memutuskan untuk menjual rumah itu. Aku tidak ingin menyimpan kenangan apapun tentang mereka di hidupku yang baru. Uang hasil penjualan rumah kubagi sesuai dengan porsi yang adil, dan aku menggunakan bagianku untuk membuka sebuah usaha kecil-kecilan yang selama ini kuimpikan. Aku pindah ke kota lain, memulai hidup baru dengan semangat yang berbeda. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi bagaimana kita bangkit dan berdiri lebih tegak setelah dihancurkan oleh orang yang paling kita percayai. Terkadang, di malam yang sunyi, aku masih teringat kejadian itu. Rasa sakitnya masih ada, tapi tidak lagi menyiksa seperti dulu. Itu adalah luka yang menjadi pengingat bahwa aku adalah wanita yang berharga dan tidak pantas diperlakukan semena-mena. Aku sering berbagi ceritaku di media sosial secara anonim, berharap bisa memberi kekuatan bagi wanita lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang menyakitimu, karena di balik perpisahan yang menyakitkan, seringkali ada kebebasan yang tak ternilai harganya. Aku juga mendengar kabar bahwa Aris sekarang hidup dalam kesulitan. Tanpa aku yang mengelola keuangan dan hidupnya, ia terjebak dalam utang, dan Ibu Ratna terus-menerus menyalahkannya atas kegagalan rencana mereka. Hubungan mereka yang dulu terlihat sangat solid, kini penuh dengan pertengkaran dan kebencian. Itulah hukum tabur tuai. Apa yang mereka tanam dengan kebohongan, akan mereka tuai dengan kehancuran. Aku tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tapi aku merasa lega karena keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri. Kisah hidupku ini mengajarkan bahwa intuisi seorang wanita jarang sekali salah. Jika kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam rumah tanggamu, selidikilah dengan kepala dingin. Jangan biarkan emosi membutakanmu, tapi jadikan ia sebagai bahan bakar untuk mencari kebenaran. Mertua seharusnya menjadi ibu kedua, bukan musuh dalam selimut. Namun jika mereka memilih untuk menjadi duri, kamu punya hak untuk mencabutnya dari hidupmu demi ketenangan jiwamu sendiri. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang-orang yang tidak menghargaimu. Kini, aku berdiri di sini sebagai wanita yang lebih mandiri dan bijaksana. Aku tidak lagi mencari validasi dari orang lain, terutama dari mereka yang ingin menjatuhkanku. Aku telah memaafkan diriku sendiri karena pernah bertahan di tempat yang salah begitu lama. Memaafkan orang lain adalah opsional, tapi memaafkan diri sendiri adalah keharusan untuk sembuh. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Semoga kisah ini bisa menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu waspada dan mencintai diri sendiri di atas segalanya. Bagi kalian yang sedang berjuang dalam situasi yang sama, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Ada kekuatan besar di dalam dirimu yang mungkin belum kamu sadari. Jangan takut untuk melangkah keluar dari zona nyaman yang menyakitkan. Langit akan selalu memberikan pelangi setelah badai yang hebat. Asalkan kamu berani untuk terus melangkah maju. Jangan biarkan siapapun mematikan cahayamu. Karena kamu adalah bintang utama dalam hidupmu sendiri, bukan figuran dalam drama orang lain. Pesan moral dari kisah ini adalah, kejujuran adalah pondasi utama dalam setiap hubungan. Sekali saja dikhianati dengan cara yang kejam, sulit untuk membangunnya kembali. Hormatilah orang tua, tapi jangan biarkan mereka menghancurkan kebahagiaan rumah tanggamu secara tidak sehat. Dan untuk para suami, lindungilah istrimu, sebagaimana kamu ingin ayahmu melindungi ibumu. Jangan pernah mengangkat tangan pada wanita yang telah memberikan hidupnya untukmu, karena satu tamparan bisa menghapus 1000 kebaikan yang pernah ada. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut Anda kisah Maya ini memberikan pelajaran berharga, silakan klik tombol like dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa bagikan cerita ini kepada teman atau keluarga Anda yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Maya? Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya. Tetaplah waspada dan jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Salam hangat untuk kalian semua.